Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Ibu Fika Nur Sayyidah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan pada materi pembelajaran hari ini ialah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Nah, pada capaian pembelajaran hari ini, pada elemen akhlak, Ibu berharap kalian semua dapat memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua dapat mengenal norma yang ada di lingkungan sekitar kalian, lingkungan yang lebih luas. Kalian dapat percaya diri, dapat mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya akan persatuan. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian semua dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitar kalian dan di lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan tempat kalian bermain, di sekolah, dan di lingkungan yang lainnya. Dan yang kedua, Ibu harap kalian dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik dan tentunya dengan sangat sopan dan santun. Dan yang ketiga, Ibu harap kalian dapat memunculkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, coba lihat nih, di sini ada sebuah gambar. Kira-kira gambar ini apa maksudnya ya? Yap, betul sekali. Dapat dilihat dari busana yang dikenakan bahwa gambar ini menerangkan tentang keberagaman. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari bangsa lain atau dengan orang-orang yang berbeda agama? Di manakah kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Nah, kalian tentu pernah ya melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian mungkin bisa melihatnya atau pernah melihatnya di TV, di media sosial, atau melihat dengan bertatap muka secara langsung. Dari sini saja sudah terlihat perbedaannya ya. Perbedaan di antara mereka tampak sangat jelas dan nyata. Misalnya postur tubuh yang berbeda, bahasa yang berbeda dari kita, karakter dan agamanya. Wah, sungguh sangat beraneka ragam ya Indonesia ini. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Pada lagu Penduduk Indonesia karya Bang Haji Rhoma Irama, bahwa Indonesia memiliki ragam suku bangsa yang sangat amat banyak. Maka dengan hal ini pun menandakan akan ada banyaknya perbedaan yang terjadi. Tapi ingat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Adanya perbedaan bukan menjadi alasan seseorang menjadi bermusuhan atau bertengkar. Namun, dengan adanya perbedaan ini, perlu adanya sikap menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, anak-anak, siap untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain? Siap? Oke, Masya Allah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, nah di sini terdapat 4 buah gambar. Kira-kira setiap gambarnya menjelaskan tentang apa ya?
Nah, kita lihat ke gambar yang pertama. Di sini nampak dua orang yang sedang belajar bersama. Kita sebut saja yaitu Maryam dan juga Aisyah. Nah, di sini Maryam dan Aisyah sedang belajar bersama. Lalu tak lama pada gambar kedua, datanglah Ibu Maryam yang sedang membawa makanan. Ibu Maryam pun berkata, "Ayo nak, Ibu mengambilkan makanan, dimakan dulu ya, mumpung kuenya masih hangat." Nah, pada gambar ketiga, Maryam dan Aisyah pun berhenti belajar sejenak untuk makan bersama. Nah, pada gambar keempat, setelah Maryam dan Aisyah belajar bersama, makan bersama, Aisyah pun pamit untuk pulang. Namun, sebelum Aisyah pulang, ternyata hujan sudah turun. Maka dari itu, Maryam pun berinisiatif untuk memberi pinjam Aisyah sebuah payung. Nah, pertanyaannya, Maryam dan Aisyah itu adalah dua orang yang berbeda agama. Kenapa Maryam dan keluarga Maryam sangat baik kepada Aisyah dengan meminjamkan payungnya untuk Aisyah dapat pulang tanpa kehujanan? Nah, anak-anak, di sini jawabannya adalah kita harus saling menghargai dan menghormati siapapun itu tanpa membeda-bedakan agamanya apa, warna kulitnya apa, jabatannya apa, dan lain sebagainya. Sebab berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang tanpa memandang siapa dia dan dari mana asalnya. Wah, anak-anak, Masya Allah, ternyata masih ada gambar lagi nih. Yuk, kita simak dan kita lihat gambar tentang apa ini ya, dan menjelaskan tentang apa. Coba ada yang tahu? Yap, benar sekali. Gambar di sini menjelaskan tentang menghormati dalam menjalankan ibadah. Dalam gambar terdapat dua orang anak. Kita bilang saja yang pertama, yaitu Taufik, yang kedua Ronaldo. Kata Taufik, itu sudah azan, aku izin sholat ya. Kata Ronaldo, dan jawab Ronaldo, ya silahkan sholat dulu, aku nunggu di sini ya. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, apakah kalian pernah memiliki sahabat yang berbeda agama? Apakah boleh memiliki sahabat yang berbeda agama? Coba, boleh tidak ya? Jawabannya tentu sangat boleh. Yang terpenting kita harus saling menghargai apa yang menjadi pilihannya dan mempersilahkan untuk beribadah sesuai keyakinannya tanpa kita paksa. Anak-anak semua, nah dalam agama kita tentunya tidak ada larangan untuk berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Namun, apakah ada hal yang dilarang oleh agama kita? Tentunya ada, yaitu adalah orang Islam yang mengikuti ibadah agama lain. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena jawabannya, hal ini sudah berkaitan dengan keimanan dan keyakinan seseorang. Nah, hal ini pun telah tercantum dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Mari selanjutnya kita menyimak tentang paparan Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan selesai. Mari simak ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.
Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, ternyata anak-anak ibu semuanya pada pintar, pada soleh dan solehah ya. Masya Allah. Ibu senang mendengar anak-anak semua sudah fasih membacakan Quran surat Al-Kafirun. Namun ibu mau bertanya, ada yang tahu enggak Quran surat Al-Kafirun itu menjelaskan tentang apa? Coba kita simak video selanjutnya mengenai asal muasal Quran surat Al-Kafirun. Kisah Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Surat Al-Kafirun termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertamanya, di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai menampakkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan sendirian di tengah keramaian. Tiba-tiba seorang kafir memaki beliau dengan kasar. Dasar kau orang gila. Hei semuanya, dengar. Muhammad telah hilang akalnya sejak dia mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan berdusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ejekan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sering dibaca oleh Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Sehubungan dengan penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semuanya, semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun.
1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'bud, wa la ana a'abidum ma abattum, wa la antum a'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini, pertama, jangan sekali-kali mencampur adukan Islam dengan agama yang lain, karena hal itu merupakan dosa besar. Dan kedua, kita diperbolehkan berbuat baik kepada orang kafir, asalkan bukan dalam hal beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itu sekilas mengenai kisah surat Al-Kafirun. Maka dengan ini sudah menjelaskan ya bahwasannya rasa toleransi sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang mengajarkan kita untuk saling menyayangi, menghormati sesama bahkan dengan orang-orang yang berbeda keimanan dan keyakinan. Karena dengan menjalankan rasa toleransi tersebut, kita menerima rasa toleransi tersebut sebagai sunatullah, yaitu sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian semua dapat mengambil banyak hikmah dari pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Semoga dengan pelajari hari ini kita dapat memupuk rasa toleransi yang tinggi, saling menyayangi, menghormati sesama, dan juga saling toleransi terhadap setiap perbedaan yang ada di depan kita maupun pada lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah. Maka dengan ini Ibu mau menutup materi pelajaran hari ini. Mari kita sama-sama bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu pada pelajaran selanjutnya.